Pengurus Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah 228 Banyuasin periode 2018-2023 resmi dilantik di Gedung Perguruan Muhammadiyah Pangkalan Balai Minggu 13 September 2020. Pengukuhan ini sesuai dengan surat keputusan pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah dengan nomor A-92-SK-Pimda-TTS-07-2020 tentang pengukuhan dan pengesahan personalia Pimda 228 Banyuasin periode 2018-2023. Dalam prosesi pelantikan, sebelumnya dibacakan terlebih dahulu surat keputusan pimpinan Pusat Tapak Suci dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan dan pengesahan personalia Pimda 228 Tapak Suci Banyuasin. Pelantikan dipimpin langsung pimpinan wilayah 3 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, Saprudin ST, Pendekar Madya. Pelantikan juga disaksikan pimpinan Muhammadiyah Banyuasin, Dr. Insinyur Zulkifli Mahrus MSI, PD Aisyah Muhammadiyah Banyuasin Iyas Naria, PD IPM Banyuasin Andre Pratama, dan IPSI Kabupaten Banyuasin dan para pendekar Tapak Suci. Ketua Pimda Tapak Suci Putra Muhammadiyah 228 Banyuasin Elgani Esos berharap dukungan penuh dari pengurus dan anggota untuk membawa organisasi lebih baik ke depannya. Usai dilantik, Elgani mengatakan pihaknya akan melakukan rapat kerja untuk membahas hal-hal penting terkait masalah latihan, persiapan kejuaraan, dan lainnya. Langkah pertama setelah kami dilantik sebagai Ketua Pimda 28 Banyuasin, kita akan dalam jangka waktu dekat ini mengadakan rapat kerja pengurus Pimda untuk membahas hal-hal yang penting yang menyangkut masalah latihan, persiapan kejuaraan, dan lain-lain. Itu merupakan PR dalam jangka waktu dekat. Kemudian bahwa kami akan berusaha bekerja keras dengan berbagai instansi pemerintah, kemudian LSM untuk bekerja sama dalam hal membangun Banyuasin melalui menggembirakan seni bidadari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang pertama, mencetak bibit-bibit atlet dalam jangka waktu dekat ini. Yang kedua, mengaktifkan kembali cabang-cabang tempat latihan siswa. Yang ketiga, mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah, terutama di perairan yang memang agak sulit untuk dijangkau. Kemudian direncanakan secara bersama-sama dengan pengurus-pengurus yang lain. Kemarin Bupati Kap, alhamdulillah kita juara umum. Kemudian di kejuaraan UIM kita lumayan mendapat medali emas. Kemudian di kejuaraan internasional ada juga siswa kita yang mendapat juara 1 pada kelasnya. Dan event-event yang lain, alhamdulillah kita menorehkan atlet yang cukup berprestasi. Tapi itu bukan menjadi jadi puas cukup di situ saja, tapi akan lebih kami perbaiki, ditingkatkan lagi untuk mampu bersaing di kancah internasional bila perlu. Itu harapan kami. Dengan mewakili Banyuasin ini, nama Banyuasin sendiri akan terangkat. Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuasin Dr. Insinyur Zulkifli Mahrus MSI berharap organisasi Tapak Suci bisa membawa nama baik Muhammadiyah dalam mengkader atlet-atlet Tapak Suci. Tadi saya mengingatkan bahwa tujuan Tapak Suci itu adalah bergerak di wadah olahraga seni bela diri di Indonesia, kan Muhammadiyah di Indonesia. Nah, tapi itu harus di bawah payung Islam mulia tadi. Jadi artinya tidak boleh
kegiatan-kegiatan itu bertentangan dengan syariah Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, kemudian kan tapak suci ini dia di IPSI itu salah satu mungkin sumber lah ya, sumber pendekar atau sumber atlet lah gitu ya mungkin ya, untuk ikut lomba-lomba. Nah tentunya kan itu ada kelompok perguruan silat lain. Jadi saya tadi minta supaya perbedaan-perbedaan dengan kelompok silat lain ini kita harus toleransi, moderat, dan bekerja sama. Makanya tapak suci itu melahirkan pendekar-pendekar, kader-kader Muhammadiyah yang di samping prestasi dia silat, amal dan ibadahnya juga meningkat itu. Jadi seiring ya prestasi. Kalau selama ini kan kita ada yang cabang Banyuasin 3 ikut lomba di wilayah, kemarin dapat prestasi Pak sini ya. Nah, kemudian juga kalau yang ini nyatu dengan memperkuat IPSI dapat ini malah di tingkat nasional. Tetapi yang bentuk kerjasama itu maksud saya bendera Muhammadiyah, kemudian ciri itu merupakan seni bela diri yang dikembangkan berdasarkan ajaran Islam juga jangan luntur gitu. Diketahui, Elgani terpilih menjadi Ketua Umum secara aklamasi pada Musyawarah Daerah ketiga tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Mes Pemkab Banyuasin, Kamis 15 Agustus 2019 lalu. Musda yang diikuti 18 cabang Pimda 288 Banyuasin itu dibuka langsung oleh Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Banyuasin, Dr. Andas Indra Hadi MSI. Hasil musda ketiga perguruan tapak suci Pimda 288 Banyuasin dinobatkan ketua yaitu Elgani Esos, ketua 1 Rifan Setiawan SPD MPD, ketua 2 Al Faisal AMD, ketua 3 M Hendi Rahmansyah ST, ketua 4 Nizam Makmun, sekretaris umum Miftah Syahrudin SPD MM, sekretaris Lutfia AMD, bendahara umum Nopriyati, dan bendahara Susilawati SE. Dari Pangkalan Balai, Zaironi Harian Banyuasin mengabarkan.